Fox 11. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas film berjudul The Day After Tomorrow. Film ini dimulai dengan memperlihatkan pertemuan konferensi global PBB tahunan di New Delhi, di mana Jack Hall yang ahli paleoklimatologi sedang memberikan pidato. Dia memperingatkan para delegasi bahwa bumi akan segera menghadapi bencana, segalanya akan menjadi es. Beberapa dari delegasi menanyakan kapan itu akan terjadi. Jack menjawab, mungkin beberapa ratus tahun lagi. Dia menambahkan perlu dilakukan pencegahan agar cucu mereka tidak menanggung akibat buruknya. Setelah konferensi, Jack bertemu dengan perwakilan dari National Oceanic and Atmospheric Administration bernama Terry Repson. Keduanya saling membicarakan temuan mereka masing-masing. Saat mereka berdiskusi, salju turun dengan lebat, memperlihatkan bahwa perubahan iklim mulai terjadi. Selama beberapa minggu ke depan, kondisi cuaca yang aneh menyerang di berbagai belahan dunia. Di Jepang, turun hujan es batu. Hingga menyebabkan beberapa orang tewas. Hujan es itu adalah yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Sementara itu, di stasiun pemantauan Terry Repson di Skotlandia, komputer mengungkapkan bahwa lautan mengalami penurunan suhu hingga sinyal komunikasi yang ditempatkan di sana membeku. Di tempat lain, di stasiun luar angkasa internasional, astronot melihat badai raksasa muncul di lapisan troposfer bumi. Di adegan berikutnya di Washington DC, Jack mengantar putranya Sam ke bandara. Sam adalah siswa jenius yang diundang untuk berpartisipasi dalam suatu kompetisi di New York. Meskipun ayahnya adalah seorang profesor yang terkenal, Sam tampak marah padanya karena dia selalu sibuk bekerja. Namun ayahnya berjanji dia akan memberikan semua waktunya untuk keluarganya jika dia sudah pensiun. Sam bersama Laura dan Brian tiba di New York. Mereka melihat sekawanan burung terbang ke arah barat, seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu. Sementara itu, Terry menghubungi Jack memberitahu hasil temuannya. Dia mengatakan bahwa bencana akan datang lebih cepat dan mereka tidak punya waktu untuk menghindarinya. Bencana seperti ini belum pernah terjadi selama 10.000 tahun terakhir. Setelah itu, kita diperlihatkan pusat pemantauan cuaca di California. Seorang teknisi menerima telepon dari seorang pria yang memberitahu bahwa sedang terjadi hujan es di LA. Mendengar ini, teknisi menyalakan televisi dan terkejut melihat hujan es ukuran bola golf telah merusak sebagian tempat di LA. Dia segera menghubungi atasannya dan memberitahunya untuk mengeluarkan peringatan tornado di negara bagian California. Tetapi semua sudah terlambat. Dalam waktu singkat, beberapa tornado raksasa mengelilingi kota dan menghancurkan segala sesuatunya. Karena itu, pertemuan darurat dilakukan di kantor Global Change di Washington DC. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa perubahan cuaca ekstrim terjadi di berbagai belahan dunia. Jack yang berada dalam pertemuan itu mengatakan bahwa semuanya terjadi karena arus Atlantik Utara. Arus disebabkan oleh es kutub yang mencair dengan cepat, pada akhirnya akan menyebabkan pemanasan global. Dia juga menyebutkan bahwa ini semua hanya permulaan. Dalam beberapa hari, cuaca akan menjadi lebih buruk. Di adegan berikutnya, Jack bertemu dengan wakil presiden, mencoba membuatnya mengerti bahwa situasi akan menjadi lebih buruk nantinya dan memintanya untuk melakukan evakuasi massal di negara bagian utara. Namun dia tidak menganggapnya serius dan pergi. Di tempat lain di Inggris, salju turun dengan kecepatan tinggi. Jadi 3 helikopter dikirim ke istana kerajaan untuk menjemput ratu. Namun dalam perjalanan, mereka melewati pusat badai yang menyebabkan mesin helikopter membeku seketika. Dalam waktu singkat, ketiga helikopter jatuh. Seorang pilot berhasil selamat dari kecelakaan itu, tetapi begitu dia membuka pintu, dia membeku.
Kembali ke Manhattan, Sam dan teman-temannya mencoba untuk kembali ke Washington, tetapi semua layanan transportasi ditutup. Sam dan teman-temannya berusaha mencari cara agar bisa kembali ke Washington. Di jalan, mereka melihat situasi kota yang dipenuhi genangan air dan hujan. Saat itu, tsunami besar muncul entah dari mana dan mulai menyapu tempat itu. Sam dan lainnya melihat tsunami besar dan bergegas lari ke dalam perpustakaan. Di tempat lain, Terry menelpon Jack memberitahu tentang udara yang membeku di Eropa hingga menyebabkan helikopter jatuh. Jack khawatir dan melakukan riset lagi. Ditemukan bahwa badai akan mendekati Amerika lebih cepat dari perhitungan dia sebelumnya. Faktanya, mereka hanya memiliki waktu 48 jam sebelum semuanya membeku. Dia kemudian melihat prediksi cuaca yang menunjukkan bahwa 3 lingkaran besar cuaca terbentuk di berbagai belahan dunia. Mereka semakin besar dari hari ke hari, dimulai dari Eropa dan negara kutub. Sementara di perpustakaan, saya mencari telepon di perpustakaan karena tidak ada jaringan di ponsel. Setelah beberapa saat, dia menemukannya di lantai bawah yang hampir tenggelam. Dia menghubungi orang tuanya yang sangat senang ketika mengetahui putranya masih hidup. Jack memberitahunya untuk tetap tinggal dan jangan keluar karena badai akan semakin buruk. Dia memintanya untuk menunggu karena jika dia keluar, dia akan mati membeku seketika. Mendengar ini, Sam sangat khawatir. Namun ayahnya menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, saat semuanya berkumpul, mereka mendengar suara aneh dari luar. Saat mereka melihat keluar, mereka terkejut melihat kapal kargo melalui gedung itu. Di tempat lain, Presiden mengadakan rapat dan Jack ditugaskan untuk memberi pengarahan dalam menghadapi bencana ini. Dia mengatakan bahwa situasi ini akan menjadi lebih buruk dan orang-orang yang berada di selatan harus dievakuasi ke Texas, Florida, dan Meksiko. Wakil Presiden tidak setuju dengan ide itu karena tidak mungkin dilakukan evakuasi sebesar itu. Dia juga bertanya apa yang terjadi dengan penduduk yang berada di utara. Jack menjawab bahwa sudah terlambat bagi mereka. Jika mereka melangkah keluar dari rumah mereka akan segera mati kedinginan. Yang terbaik mereka bisa lakukan adalah tinggal di rumah dan menunggu badai mereda. Presiden memutuskan untuk menerima saran Jack dan memerintahkan untuk mengevakuasi penduduk yang tinggal di selatan. Di New York, orang-orang di dalam perpustakaan melihat sekelompok orang berjalan di atas es beku, menyimpulkan bahwa mereka sedang menuju ke negara bagian yang lebih hangat. Akibatnya, mereka juga memutuskan untuk keluar sebelum salju semakin tinggi. Sam mengetahui tentang bahaya yang akan datang dan mencoba untuk memperingatkan semua orang bahwa mereka akan mati jika keluar, tetapi tidak ada yang mendengar. Semua orang segera meninggalkan perpustakaan, kecuali Sam, temannya, dan beberapa orang lainnya. Sementara itu, Jack memulai perjalanannya ke New York bersama temannya Frank dan Jason. Mereka terbiasa dengan cuaca ekstrim dan salju karena telah mengunjungi kutub utara beberapa kali untuk penelitian mereka. Kembali ke perpustakaan, Sam dan yang lainnya mencari makanan di seluruh gedung dan menemukan mesin makanan otomatis. Mereka juga mengumpulkan buku untuk dibakar. Di tempat lain, saat Jack dan temannya melakukan perjalanan melalui salju tebal, mereka tiba-tiba menabrak penghalang jalan dan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka berjalan selama beberapa jam. Ketika mereka berjalan di atas gedung, kaca pecah dan Frank jatuh. Dia selamat berkat tali dan kedua temannya yang menahannya. Tapi saat itu kaca mulai retak. Tidak ada pilihan lain. Frank memotong tali dan mengorbankan hidupnya agar teman-temannya selamat. Di perpustakaan, Laura tiba-tiba demam dan pingsan yang disebabkan luka di kakinya. Ketika dia berlari menghindari banjir dan tsunami, salah satu wanita memberitahunya bahwa Laura membutuhkan obat penisilin atau dia harus diamputasi. Sam memutuskan untuk mencari obat di dalam kapal kargo di luar. Di adegan berikutnya, Wakil Presiden Amerika ditempatkan di pangkalan militer. Dia diberitahu bahwa Presiden mengalami kecelakaan dan meninggal saat dievakuasi. Kemudian, para peneliti juga menemukan bahwa badai bergeser ke New York. Di tempat lain, Jack dan Jason perlahan bergerak menuju tujuan mereka. Tapi sayangnya, Jason pingsan karena kelelahan. Akhirnya Jack menarik Jason. Di perpustakaan, Sam ditemani Brian dan Gidi keluar menuju kapal kargo.
dan menemukan obat penisilin. Mereka kemudian melihat tempat persediaan makanan, tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh sekawanan serigala. Sam dan Brian berhasil melarikan diri ke ruangan lain, sedangkan kaki JD digigit, namun mereka berhasil menyelamatkannya. Sam membuka jendela dan melihat bahwa akan ada pusat badai yang datang, jadi mereka harus segera kembali. Oleh karena itu, dia memancing serigala keluar dari dapur, kemudian berlari di lorong kapal dan mengunci pintu. Di lain sisi, Brian mengunci pintu dapur, jadi serigala terkunci di lorong. Sam kemudian kembali ke dapur. Sam dan Brian menarik JD ke perpustakaan karena dia tidak bisa berjalan. Di sisi lain, saat Jack menarik Jason, dia melihat pusat badai mendekat dengan kecepatan tinggi. Tanpa membuang waktu, dia mencari tempat berlindung. Beruntung, dia menemukan ventilasi yang terbuka dan mendorong Jason ke dalam. Kemudian dia masuk. Begitu dia menutup pintu, semua mulai membeku. Sam juga berhasil sampai di perpustakaan tepat pada waktunya. Mereka kemudian membakar buku lebih banyak agar tetap hangat. Jack juga menyalakan api di kompor. Setelah beberapa saat, Jason bangun dan memperhatikan bahwa seluruh tempat telah tertutup es. Sekarang badai sudah berlalu. Jack berencana untuk melanjutkan perjalanan. Jason memberitahu bahwa di luar masih berbahaya. Jack menegaskan bahwa Sam tidak bisa bertahan lebih lama, jadi mereka harus melanjutkan perjalanan. Malam hari, keduanya tidur di tenda dan merenungkan masa depan manusia. Jack mengatakan bahwa manusia telah selamat dari zaman es berkali-kali. Jadi kali ini, manusia juga bisa selamat. Tetapi manusia harus belajar dari kesalahan agar tidak punah. Akhirnya, setelah berminggu-minggu kondisi cuaca buruk, Stasiun Luar Angkasa Internasional melihat bahwa badai mulai mereda di Eropa. Pada saat yang sama, Jack keluar dari tenda dan melihat langit cerah. Matahari juga sudah mulai bersinar. Setelah berjalan sebentar, keduanya menemukan patung Liberty beku dan kapal yang tenggelam dalam es. Mereka akhirnya mencapai Manhattan dan berhenti tepat di lokasi di mana perpustakaan berada. Mereka sedih melihat kondisi perpustakaan yang tertimbun oleh es. Tanpa membuang waktu, Jack dan Jason mencari Sam. Mereka melihat sebuah pintu dengan celahnya yang bercahaya. Ternyata Sam dan temannya selamat. Kemudian mereka berpelukan. Adegan kemudian diperlihatkan presiden yang baru berada di Meksiko. Dia diberitahu bahwa ada yang selamat di New York. Berita itu membuatnya senang dan dia mengumumkannya secara langsung di televisi bahwa dia akan memulai operasi penyelamatan besar-besaran di negara bagian utara. Di adegan terakhir film, helikopter tiba di Manhattan, di mana ditemukan orang-orang yang masih hidup. Mereka berkumpul di atap menunggu untuk diselamatkan. Helikopter juga datang untuk menjemput Jack dan yang lainnya. Film berakhir ketika astronot di stasiun luar angkasa menatap bumi dan mengatakan bahwa itu adalah langit yang paling jernih yang pernah dilihatnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.